Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya tiadalah aku diutus seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di pada asar di sore hari ini di yaum Sabtu, di hari Sabtu yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita, menjadi wadah untuk kita menjadi baik dari yang enggak baik, dari yang enggak tahu menjadi tahu, dari yang kurang amal menjadi banyak beramal. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Rawdatul Jannah Ustaz Dwi mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disehat afiatkan badan. Dan kepada semua jamaah majelis Rawdatul Jannah, yang lelaki yang perempuan, mudah-mudahan soleh solehah, disehat afiatkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini Allah menjadikan warna hitam, yaitu langit, di malam hari. Ada hari-hari yang Allah tentukan, yang Allah katakan di antara hari-hari itu ada beberapa hari, termasuk yang dikatakan Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Al-layal, malam itu yang dikatakan hitamnya malam yang Allah bentukkan seperti itu. Apa maksudnya malam itu? Misal malam Allah jadikan karena siang, karena sepasang siang dan malam ya. Sekarang sore, nanti gelap, terus malam, terus hitam, itu terlihat itu hitam di malam hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sepertiga malam itu, di sepertiga ketika hitam malam itu Rasulullah lahir. Yaumul Isnin, minggu tengah malam, jadi hari Senin sudah masuknya. Wulid al-Mustafa, lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membentukkan warna-warna itu, terutama langit yang hitam, daun yang hijau, terus tumbuh-tumbuhan yang begitu batang dan tangkai, terus tanah yang seperti itu ya. Dan Allah jadikan seluruh makhluk, Allah jadikan malaikat-malaikat, Allah jadikan jin, terus Allah jadikan pada akhirnya kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah katakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan tidaklah dijadikan kita sama jin ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau enggak ibadah gimana? Kalau enggak ibadah nanti kita diazab. Kalau enggak ibadah nanti kita mendapatkan hukuman, entah di dunia entah di akhirat.
Kalau di dunia apa kecelakaan, musibah, kepleset, jatuh di kamar mandi, segala macam, kejedut kepala, itu termasuk musibah karena sabab keteledoran kita selama di dunia, kita melakukan hal-hal yang Allah larang, yang Allah haramkan, nggak nurut kepada aturan hukum apa segala macam yang harus ditaati. Terus salat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salat terus dikatakan begitu, hitam itu, tengah itu, pagi lewat itu, malam ada subuh, azan dikumandangkan subuh. Dikatakan ketika waktu itu subuh yang dikatakan untuk kita sholat, mengerjakan sholat subuh. Terus keluar matahari, ada sholat sunnah duha ya, dikerjakan sampai sebelum zuhur. Itu yang diperintahkan. Allah perintahkan, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti jin ibadah kepada Allah, kita manusia ibadah kepada Allah. Di antara makhluk-makhluk Allah, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin, dan semua kita manusia, satu manusia dan dia di antara Rasul-Rasul Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara anbiya wal mursalin, di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, satu manusia ini Allah berikan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu menerangkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan bersalawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita umat Rasulullah harus ngerti, harus faham, harus jadi orang yang mempunyai akhlak, harus jadi orang yang mempunyai adab. Ngerti andai kata matahari keluar, hitam itu akan ada, azab Allah akan ada, akan kita menemui segala macam ujian hidup. Gak tentu sekarang kita seperti ini sejam 2 jam, kadang kita gak seneng hati, kadang sehari 2 hari kita merasakan asik udah segala macam, lusa kita ada musibah ya. Karena apa? Karena lalai. Fawailul lil musallin ya, Ustaz Dwi kemarin bilang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena apa? Ya gampang-gampangkan salat. Apa sih gampang-gampangin salat? Termasuk selain salat, enggak boleh digampang-gampangkan ngaji. Khusyuk harus apa? Belajar ya. Wajib itu bayar ya. Orang tuanya kolahkan kita itu bayar. Kenapa? Ada sesuatu yang dikeluarkan orang tua. Berarti apa? Harus kau balas kebayaan itu dengan kebayaan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Berarti harusnya kita bahagia. Kenapa? Ada pengkhususan yang Allah berikan kepada kita supaya kita menjadi sesuatu yang dibanggakan. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat, Allah berikan pengutamaan kepada Nabi dibanding dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain beserta umatnya. Begitu. Berarti apa? Khusyuk. Paling khusyuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Kaza wa kaza dan seterusnya. Enggak cuman ketika salat aja. Fawailul lil musallin, Allah katakan. Allah itu yang berfirman, itu Al-Quran, hukumnya wajib. Kalau sunnah kita nggak apa-apa, karena Rasul SAW ini rahmah. Kalau sunnah, tapi di saat hukum, keterangan yang Allah tentukan akan ada sabab musyabab nantinya. Andai kata kita lupa akan apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam dunia ini. Hitam itu berarti sesuatu yang seperti apa? Ini yang dikatakan jam 6. Jam 6 lewat gelap itu keluar, itu pintu alam gaib jin dibuka. Jam 6 itu pintu gaib dibuka. Maka ketika apa maghrib itu saatul ijabah.
Sampai Allah tentukan ketika jam setelah sholat maghrib sampai isya, doa itu diijabah. Gimana mengharapkan doa kita didengar Allah, ngedoakan orang tua karena Allah yang mana? Andai kata kitanya nggak bisa diantaranya tenang dalam menjalani segala sesuatu. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW ini uswatun hasanah. Kita umat Rasulullah pasti seperti Nabi Muhammad SAW. Pasti nggak bisa enggak. Andai kata kita salah, kita menyalahi Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi berhati-hati dalam hidup. Di saat Allah jadikan itu abiyat, malam itu yang dikatakan itu aswad, sedangkan yang siang itu abiyat. Allah jadikan nur, Allah jadikan cahaya. Ketika di siang hari itu matahari, yang dikatakan ketika Rasul SAW itu ada, itu menjadi nur minadzulumat, dari yang tadinya gelap, minadzulumati ila nur. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Karena ridho, karena kehendak Allah. Man yuridahi bi khairan yufaqihu fid din. Hanya Allah menghendaki seorang itu. Allah menghendaki Dimas, Allah menghendaki Al segala macam jadi apa? Langsung jadi. Itu kehendak Allah. Tapi apa? Sesuai akal kita. Bagaimana fulan? Bagaimana orang itu? Orang itu seperti apa? Begitu. Dan Allah dalam memberikan keridhaan itu pas. Allah dalam memberikan keridhaan pas, begitu. Enggak pernah salah. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Berarti kalau andai kata aswad fil layal, hitam di malam hari itu Allah jadikan karena matahari, bukan karena matahari itu yang merubah cahaya itu di pagi hari menjadi terang. Pun ketika hati seorang itu ngerti, tahu di saat dia harus melihat, ya Allah, andai kata aku sholat, demi Allah aku yakin Allah akan memberiku kebahagiaan, kesenangan hati setelah aku mengerjakan sholat. Itu begitu. Di saat ia melakukan sesuatu amal baik banyak traktir, banyak sedekah, bukan amal baik itu termasuk kita mempunyai adab tingkah laku dalam untuk melakukan amal-amal tersebut. Jadi harus ngerti, harus tahu bagaimana ketika kita akan di akhirat nanti. Di akhirat akan seperti apa? Di akhirat mau jadi apa? Kalau di akhirat mau jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, sampai ke bawah itu negara, sampai di akhirat nanti karena apa? Karena akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Oh, berarti andai kata aku mengikuti akhlak Nabiku Muhammad SAW, Habib itu kekasih kita. Aku mengikuti kekasih orang yang kita kasihi karena hati. Karena apa? Karena Rasul SAW itu yang memberikan kita mempunyai cermin untuk kita melihat akhlakul karimah, akhlak yang bisa kita ikuti, budi pekerti yang luhur, yang dimana kita bisa menjadikannya Rasul sebagai tuntunan, uswah, suri tauladan. Kalau selamat hidup enak, kalau nggak selamat nanti susah. Kalau nggak selamat apa maksudnya? Nanti di akhirat nanti masih lama, nanti belum nikah, ya. Nanti nikah, nanti rumah tangga segala macam, nanti terus umur, terus dikubur. Dikubur ketemu malaikat munkar nakir, disiksa, diazab. Apa dosa-dosa selama kita hidup di dunia ini. Terus nanti di akhirat baru sampai akhir nanti. Tapi dari mulai kita lahir, dari mulai kita hidup dari zaman ke zaman, selalu Rasulullah SAW itu menjadi syafaat buat kita, menjadi pertolongan buat kita. Tadi baca maulid Rasulullah SAW, terus membaca rotib Al-Imam Habib Abdullah Al-Idrus, kita mendapatkan sir, keberkahan. Sir itu rahasia dari Allah, sesuatu yang gaib karena dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, dikatakan kita yang mengimani Allah itu yang kita enggak lihat, tapi kita menghadirkan Allah, selalu Allah melihat, Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Lah karena apa? Terus seseorang itu Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus dengan ratibnya, sahib maulid Ad-Diba Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, sahib maulid Simtul Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Karena apa? Karena akhlak, karena ngikutin sebelum guru-gurunya sebelumnya, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada suri tauladan. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Jadi ada di diri Ustadz Dwi, ada di diri orang-orang soleh, ada di diri kiai-kiai, habaib-habaib, orang-orang yang mempunyai kemuliaan karena Allah muliakan, sesuatu yang bisa kita ikuti. Ya, itu yang dikatakan seorang terus dia ngerti hitam itu Allah jadikan di atas langit itu, di sana itu warnanya itu yang hitam, di mana itu yang dikatakan atibak itu di atap sana. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah katakan, jadi begitu seorang itu mendapatkan rasa berat hidupnya berat. Kenapa? Kenapa hidupnya berat? Kenapa hidupnya berat? Karena malam. Karena bukan siang hari. Ya, lepas dia nggak mikir apa-apa, udah bangun udah sebelum subuh. Berat ketika malam. Dia berpisah dengan isya. Jadi orang soleh kalau meninggalkan baru selesai sholat, ia sedih kehilangan itu ibadah. Ketika meninggalkan Ramadan, ia sedih kepengen langsung ketemu Ramadan lagi. Kalau bisa besok Ramadan lagi. Itu orang soleh. Nah, gimana kita mau jadi soleh? Ya, sebaliknya orang itu fawailul lil musallin, Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun. Karena apa? Karena dalam salatnya ia lalai. Ia salat segala macam sampai terkadang nggak mengerjakan salat, sampai terkadang salat tapi nggak diterima salatnya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena segala sesuatu Allah yang menentukan. Segala sesuatu nggak ada daya upaya kita. Ya. Jadi kalau jahil kita jahil, kita nggak mau menjadi orang yang berilmu berarti. Kalau zalim kalau kita nggak bisa menambahkan sesuatu pada tempatnya, berarti kita orang yang nggak mau nata diri. Kita nggak mau jadi orang ini yang bisa jaga diri segala macam, ibadah segala macam. Kalau kita zalim, kalau kita jahil, berarti kita orang yang nggak mau untuk ngerti ilmu. Naudzubillah. Terus begitu jahil, terus zalim. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya nggak ada sama sekali kebaikan. Itulah yang dikatakan aswad, hitam gitu. Kenapa Allah terus berikan itu terang matahari? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Kenapa Allah jadikan itu terus sore hari, terus malam? Wallahu a'lam. Allah yang ngerti. Jadi kalau kita ngerti sesuatu, Allah yang memberitahu kita sesuatu itu. Tapi kenapa kok kita mengatakan kita bukan yang ngerti, tapi Allah yang ngerti? Kenapa sebabnya? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita sebutkan dalam hidup ini karena Allah begitu. Berarti kamu pinter enggak? Pinter, ya, karena Allah. Lah kalau karena setan, ya, karena maksiat segala macam, ini bukan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah berikan sesuatu karena suatu amal perbuatan karena Allah. Segala sesuatu yang kebaikan itu semua Allah yang memberikan. Bahkan yang belum, yang nanti. Tahun keberapa nanti Allah semua yang memberikan kebaikan itu yang sampai kita belum ngerti. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Terus Allah mengatakan, tapi kalau kita melakukan suatu keburukan, sebaliknya orang kalau dia nggak ngerti kebaikan, apa kebaikan? Allah yang memberikan. Segala yang kita lakukan kebaikan kita bukan dari kita, dari Allah, ngerti. Tapi kenapa kau disebut kau ihsan orang baik? Karena Allah. Lain orang-orang yang lupa akan sholat, yang fi sholatihim sahun, yang di dalam sholatnya ia lupa, lalai. Lain. Alladzina hum an sholatihim, sekumpulan orang-orang itu nggak sedikit yang Allah hisab. Berarti kita susah, ya. Kalau kepengen di zaman setiap waktu jadi orang yang dipandang Allah. Man yuridillahu bihi khairan, Allah mengatakan yufaqihu fid din. Allah yang mengatakan hadis qudsi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu dikatakan Haji Syekh Salim Tahres dalam slogan kitab Riyadhus Shalihin karangan Abu Sharaf An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Di sana di awal itu syarah Riyadhus Shalihin dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang nulis itu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Syekh Salim Tahres ini mengatakan, menyampaikan hadis itu. Terus dikatakan apa? Balighu anni walau ayah. Terus ngerti. Jadi orang pintar, orang ngerti, faqih. Jadi orang yang tahu. Bukan yang orang zalim. Minadh-dhulumati ila nur. Begitu tadi Habib bilang lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal kan.
Senin. Minggu malam berarti yaumul Senin, hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu zalim zaman itu. Minadz-dzulumati ila nur. Dari zaman gak ngerti menjadi tahu. Andai kata zaman ngerti, mustahil. Kenapa? Ketika Nabi Allah Isa alaihi salam Allah angkat ke langit, Allah itu murka kepada manusia sampai wulid al-Mustafa, sampai lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hati. Itu batin. Apa zahirnya? Ila nur. Minadz-dzulumati ila nur. Dan itu di dalam cahaya itu, dalam petunjuk itu apa? Ada batinnya, ada zahirnya. Terus seperti itu, terus hidup begitu. Kalau kita jadi benar, tambah benar. Dalam kebenaran kita ada zahir wa batin. Terus tambah lagi, melakukan amal baik lagi, ada zahir dan batinnya. Terus sampai begitu. Itu yang mengatakan al-alama al-insanul kamil. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Itu ahli ilmu zahir batin. Al-Quran ayat ini artinya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Misal, sesungguhnya kemuliaan di kamu sisi Allah adalah seberapa ketakwaan kamu. Di sana inna, sesungguhnya ini apa makna zahirnya? Habib Ali bin Muhammad bin Husain tahu. Apa makna batinnya? Habib Ali bin Muhammad bin Husain tahu. Dan itu kadza wa kadza. Terus orang kalau semakin Allah kehendaki kebaikan kepada orang ini, Allah jadikan faqih, ngerti agama. Terus apa dikatakan? Balighu anni walau ayah. Disuruh menyampaikan terus. Jangan jadi orang apa? Setelah kita nih orang baik di hadapan Allah, jangan sombong. Sombong ini ada setelannya tuh. Sombong ini sesetel sama bakhil. Begitu. Orang kalau sombong, andai kata sesuatu yang disombongkan ini hilang, dia nggak punya kesombongan. Dia akan pegang itu kesombongannya. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.